Semakin bertambahnya usia, kesehatan kulit juga semakin berkurang. Misalnya ditandai dengan munculnya noda atau flek hitam pada wajah, bekas jerawat berwarna merah dan hitam, mata panda, dan segudang masalah kulit lainnya. Tapi sebenarnya hal ini dapat kamu cegah loh, Biris. Caranya dengan menggunakan skincare secara rutin, terutama menggunakan serum berbahan aktif karena konsistensinya cenderung tinggi sehingga ampuh untuk merawat kulit hingga maksimal. Kalau kamu masih belum paham cara memilih bahan aktif dalam serum, yuk tonton video ini. Di sini Nida bakal kasih tahu selengkap-lengkapnya. Oh iya, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya juga ya. Bahan aktif pertama ini cukup terkenal sebagai bahan yang dapat mencerahkan wajah secara efektif. Namanya adalah niacinamide atau nicotinamide. Kandungan ini merupakan salah satu dari kandungan terbesar vitamin B3. Disebutkan dalam WebMD, bahan aktif ini bisa juga ditemui pada makanan seperti daging merah, ikan, susu, telur, sayur hijau, kacang-kacangan, sereal gandum, dan juga ragi. Selain mencerahkan wajah, niacinamide juga punya segudang manfaat untuk kulit. Misalnya untuk mencegah terjadinya kanker kulit. Dalam studi yang dilakukan oleh New England Journal of Medicine di tahun 2015, sebanyak 386 pasien diberikan 500 mg niacinamide dan placebo 2 hari sekali selama 12 bulan oleh peneliti. Hasilnya, seseorang yang mengonsumsi niacinamide memiliki 23% persentase lebih sedikit terkena kanker kulit daripada yang menggunakan placebo. Selain itu, niacinamide juga dapat mengatasi masalah jerawat. Dengan penelitian yang dilakukan Journal of Cosmetic and Laser Therapy, ditemukan bahwa niacinamide mampu mengurangi produksi minyak. Hal ini juga lah yang dapat mengurangi munculnya jerawat. Tak hanya itu, dermatologis dari Seattle bernama Brandit Irwin dalam Allure.com mengatakan bahwa niacinamide juga ampuh dalam memperbaiki tekstur kulit, mengecilkan pori-pori, dan mencegah kerusakan kulit dari sinar UV. Nah, lebih pentingnya lagi, kandungan ini bisa mengurangi garis-garis halus dan keriput dengan meningkatkan kolagen. Hal ini diungkapkan oleh dermatologis dari New York bernama Marisa Garshek dalam Allure.com. Waduh, yang pengen awet muda, wajib nih pakai niacinamide. Bagusnya lagi, menurut Dr. Zambella dan Laura Ferris dalam Self.com, niacinamide memiliki sifat yang non-iritasi. Makanya buat kulitmu yang sensitif atau kering bakal tetap cocok menggunakan kandungan ini. Secara umum, vitamin C merupakan nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh. Sayangnya, tubuh kita tidak bisa memproduksi vitamin C secara mandiri. Makanya diperlukan penggunaan produk vitamin C yang dapat menghasilkan antioksidan pada kulit. Antioksidan ini berfungsi untuk melindungi kulit dari environmental stressors seperti sinar UV dan polusi. Perlindungan ini dapat mencegah kerusakan sel kulit yang akhirnya membuat kulit jadi kusam, berkeriput, bahkan kanker. Hal ini diungkapkan oleh Jennifer Harman dalam Birdy.com. Tak hanya itu, Harman juga mengatakan bahwa vitamin C mampu meningkatkan produksi kolagen. Jika tidak menggunakannya, bisa-bisa produksi kolagen pada kulit terhenti sehingga mudah berkeriput dan muncul garis-garis halus. Kelebihannya lagi, vitamin C mampu memudarkan flek-flek hitam. Dalam hal ini, ia bekerja dengan mempercepat proses regenerasi kulit sehingga penyembuhan sel kulit yang rusak juga sembuh lebih cepat. Buat kamu yang punya flek hitam, tentu tahu ya perawatannya di klinik dengan laser sangat mahal. Makanya penggunaan vitamin C dalam hal ini bisa jadi alternatif yang menghemat kocekmu. Menurut Dr. Ellen Marmo dalam Basel.com, untuk hasil yang lebih efektif, sebaiknya gunakan vitamin C di pagi hari karena dapat menetralkan radikal bebas. Jangan lupa juga untuk menggunakan sunscreen setelahnya untuk melindungi kulitmu. Jika kamu sudah melakukan tips ini, perubahannya akan terlihat dalam 3 hingga 8 minggu. Hanya saja, kata Harman, vitamin C memiliki konsistensi yang sangat tinggi sehingga dapat memicu iritasi kulit. Makanya buat kamu yang kulitnya sangat sensitif, belum tentu cocok menggunakan vitamin C. Ditambah lagi karena vitamin C bertekstur minyak, bisa jadi tidak cocok digunakan oleh kamu yang kulitnya berminyak. Jadi sebelum kamu menggunakan vitamin C setiap hari, sebaiknya cobalah untuk menggunakannya perlahan-lahan. Bisa dimulai dengan 2-3 kali seminggu, disesuaikan dengan sensitivitas kulitmu sendiri. Selain itu, simpanlah vitamin C dalam tempat yang gelap dan sejuk, sebab kandungan ini cukup sensitif dan tidak stabil, sehingga bisa berubah warnanya jadi gelap. Ketika warnanya menjadi gelap, artinya vitamin C sudah teroksidasi dan bisa berkurang keefektifannya. Untuk mengeksfoliasi kulit, kamu tidak hanya bisa menggunakan physical exfoliant seperti scrub, tapi bisa juga dengan menggunakan chemical exfoliant seperti alpha hydroxy acid atau AHA. Biasanya, AHA terbuat dari sumber tebu atau tanaman lainnya, makanya sering disebut juga sebagai fruit acid menurut dermatologis Kenneth Ho dalam Birdy. Jenis AHA dibedakan berdasarkan bahan pembuatan kandungan ini masing-masing. Misalnya glycolic acid yang terbuat dari gula, lactic acid dari susu, mandelic acid dari kacang almond, malic acid dari buah apel, tartaric acid dari
dari anggur, dan citric acid dari jeruk. Kandungan satu ini larut air sehingga hanya akan mengangkat sel kulit mati pada bagian teratas kulit. Memang proses ini tidak terjadi dalam satu hari, tapi AHA mampu mempercepat prosesnya. Menurut FDA, AHA berfungsi untuk menyamarkan garis-garis halus, keriput, meningkatkan tekstur dan warna kulit, serta membersihkan pori-pori. Lebih dari itu, dalam Healthline dijelaskan bahwa AHA juga memiliki fungsi seperti meningkatkan penyerapan produk skincare, mencegah terjadinya jerawat, meminimalisir spot-spot hitam, melancarkan aliran darah pada kulit, dan mencerahkan kulit. Sama seperti vitamin C, penggunaan AHA sebaiknya juga tidak dilakukan setiap hari karena dapat mengiritasi kulit. Cleveland Clinic merekomendasikan penggunaannya setiap 2 hari sekali. Namun bisa disesuaikan dengan sensitivitas kulitmu ya Biris. Jika kulitmu sangat sensitif, kamu bisa memakai 1 hingga 2 kali dalam seminggu. Sifat AHA yang memiliki efek peeling membuat bahan aktif yang satu ini juga sangat sensitif pada sinar UV. Makanya jika tidak menggunakan sunscreen, wajahmu akan lebih mudah terbakar. Oleh karena itu, jangan lupa pakai sunscreen di pagi hari dan mereapply-nya secara berkala ya Biris. Ketika ingin menggunakan AHA, sebaiknya jangan mencampurnya dengan bahan aktif lainnya seperti vitamin C dan juga retinol. Bisa-bisa wajahmu bukannya makin cerah, malah jadi iritasi dengan cepat, menurut ahli skincare Michelle Boulder dalam harperbazaar.com. Mirip-mirip dengan AHA, sekarang Nidia bakal bahas beta hydroxy acid atau BHA ya Biris. Sebenarnya fungsinya tak jauh beda, hanya saja BHA larut dalam minyak, makanya mampu membersihkan hingga area dalam pori-pori. Hal inilah yang membuat BHA lebih cocok digunakan oleh kamu yang kulitnya normal hingga berminyak, khususnya yang punya pori-pori besar dan komedo, ungkap Ho. Dalam The Skincare Edit, selain membersihkan pori-pori, BHA juga berguna untuk mengurangi minyak berlebih, mengatasi sumbatan rambut yang bisa menghasilkan keratosis pilaris atau dan mengurangi inflamasi. BHA sendiri terdiri atas salicylic acid, betaine salicylate, dan salix alba. Walaupun terkesan dapat membersihkan secara mendalam, ternyata salicylic acid sebagai kandungan BHA terkuat tidak terlalu membuat iritasi seperti glycolic acid pada AHA loh. Karena BHA tidak seagresif AHA dalam kemampuan eksfoliasi menurut medicalnewstoday.com. Kelebihan yang menonjol dari BHA, ia memiliki kandungan antibakterial yang mampu mengatasi masalah jerawat. Maka tak heran banyak sekali produk skincare dengan kandungan salicylic acid yang direkomendasikan untuk kulit berjerawat. Mungkin retinol dan retinoid lebih sering dikenal sebagai kandungan yang dapat mengatasi dan mencegah tanda-tanda penuaan. Namun sebenarnya kandungan ini juga ampuh dalam banyak hal, termasuk mencerahkan wajah loh. Pemilik SKN Doctor, Dr. Ewama dalam glamourmagazine.co.uk mengatakan retinol atau retinoid memiliki fungsi seperti mengatasi jerawat, memperbaiki tekstur, mengatasi kekusaman, mengurangi tampilan pori-pori, dan mengatasi tanda-tanda penuaan. Kandungan ini bekerja dengan meningkatkan sel dan menstimulasi kolagen dan elastin, sehingga wajah tampak kencang dan kenyal. Retinol atau retinoid dapat digunakan sejak kamu menginjak remaja. Hanya saja fungsinya akan berbeda jika kamu menggunakan saat berusia 20 tahunan. Di usia remaja, kandungan ini dapat mengatasi jerawat dan komedo. Sedangkan di usia 20 tahunan dapat mengatasi tanda-tanda penuaan, kata dermatologis Nazadin Zaidi dalam everydayhealth.com. Seperti bahan aktif lainnya, retinol atau retinoid juga punya efek samping. Misalnya seperti kemerahan dan terbakar. Apalagi konsistensinya yang cukup tinggi, memberikan potensi efek samping ini juga lebih cepat muncul dalam waktu yang lama. Menurut dermatologi Shell Desain Solomon dalam everydayhealth.com. Tapi nggak perlu khawatir, biasanya efek samping ini hanya terjadi di awal-awal pemakaian saja. Ketika wajahmu sudah mulai menyesuaikan, dalam beberapa minggu efek sampingnya ini tidak akan muncul lagi. Hanya saja untuk pemakaian awal sebaiknya tidak terlalu sering. Saran dari Nidia, kamu bisa menggunakannya 3 hari sekali selama 1-2 minggu. Kemudian 2 hari sekali dan barulah setiap hari. Yang tak kalah penting, sebaiknya retinol atau retinoid digunakan setiap malam, sebab sinar matahari dapat membuat fungsi retinoid jadi tidak efektif. Selain itu, retinoid juga membuat kulit lebih sensitif terhadap matahari, menurut Skin Cancer Foundation. Sekarang kamu udah tahu kan apa aja kandungan-kandungan bahan aktif yang dapat mencerahkan wajah. Perlu diingat, penggunaannya harus rutin ya untuk hasil yang maksimal. Sekarang Nidia pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao Bella!